gitu. Nah ini idenya apa nih? Atau mungkin ada aksi-aksi gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga bisa menjaga mesin hati penghambaan itu tetap berada dalam jalur yang benar. Ini penting kan, karena mesin hati penghambaan ini pondasi untuk mendukung mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayang. Jadi ini harus bisa membuat kehidupan anak-anak kita stabil gitu loh. Dalam artian harus dibina terus gitu. Dan gimana caranya tuh? Ya, jadi di buku Parenting dengan Hati kita, silahkan dibeli. Siap. Kalau di buku Parenting dengan Hati itu kan sudah kita jabarkan ya dengan cukup panjang lebar. Pilar pendidikan di rumah itu, kasih sayang di rumah itu diawali dengan kasih sayang itu harus karena Allah. Itu yang paling pertama gitu. Jadi ketika orang tua ada pasangan suami istri menikah lalu berencana punya anak sekian, itu semua harus lahir karena Allah. Menikahnya karena Allah, punya anaknya karena Allah, sayang anak juga karena Allah, harus lahir dari sana semua gitu. Nah, apa maknanya sayang karena Allah ini adalah semua yang kita ajarkan kepada anak, semua yang kita sampaikan kepada anak, bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka, arahan hidup mereka, itu semua harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu dia larang-larangannya. Jadi nggak bisa kita bilang kita sayang sama anak, tapi caranya suka-suka kita sebagai orang tua sendiri. Kan anak aku, suka-suka aku. Nggak bisa. Nah ini kan seringnya gitu. Ini kan anak aku, suka-suka aku lah. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Harus tetap berdasarkan syariatnya ya. Jangan sampai syariat. Kondisi. Kan sekarang banyaknya gini nih. Islam menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kebanyakan gitu kan. Padahal seharusnya kondisi saat ini yang harus distandarkan kembali dengan syariat gitu. Dengan Islam. Jadi kalau udah di Islam nggak boleh, mau di zaman apapun dia nggak boleh gitu. Kayak misalnya itu riba. Kalau di Islam nggak boleh, ya tetap nggak boleh gitu. Bukan berarti kan sekarang zamannya susah loh gitu kan. Sekarang dipermudah loh gitu kan. Sekarang ada segala macam lah ya. Nah itu ya kan. Kalau di keluarga itu yang sering itu, biarlah anakku jalanin dulu gitu. Kan dia kan anakku. Nanti aku yang nanggung segala macamnya katanya. Lalu dibiarkannya lah anaknya tidak menutup aurat dengan baik. yang kemarin ingat nggak yang waktu kita beli snack di etalase itu di Delima, bapaknya jubah jenggot, ibunya kerudung lebar, terus anaknya legging pakai baju model senam balet gitu. Cewek nggak tahu lah mau ngomong apa. Ya, istilahnya terkadang banyak orang yang istilahnya dia soleh atau soleha hanya untuk dirinya saja gitu. Tidak mengajar atau mengarahkan kepada keluarga terdekatnya lah ya istilahnya. Jadi ya itulah yang disebut dengan mesin sayang. Apa ya istilahnya itu yang disebut dengan mesin hati eksistensi yang salah sebetulnya ya kan. Jadi kalau memang sayang kepada anak gitu ya, kasih sayang kepada anak itu yang benar itu adalah ikut perintah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga larangan-larangannya. Nah, jadi kalau udah keluar dari itu, nah sebenarnya sayang ini diragukan sebenarnya. Benar nggak sih sayang? Atau sayangnya dikuasai oleh eksistensinya? Bukan karena penghambaannya. Gimana maksudnya? Ya ini kan anak aku, suka-suka aku, itu kan eksistensi gitu ya. Ini milik aku, suka-suka aku mau didik kayak gimana, itu kan eksistensi. Jadi kasih sayangnya malah dikuasai oleh eksistensinya. Ketika dia menasihati, malah eksistensi yang naik. Kamu siapa? Nggak usah ngatur-ngatur aku dan keluargaku. Itu adalah aku, suka-suka aku. Gitu. Masya Allah. Nah ini banyak sekali kejadian seperti ini gitu ya. Belum lagi kasus-kasus di sekolah yang sering viral belakangan itu kan. Guru negur anak, orang tua menghajar guru gitu kan. Ini kan juga bentuk kasih sayang yang sebenarnya dikuasai oleh eksistensi orang tuanya. Dia ngerasa tersinggung, anaknya ditegur, ya kuat tersinggung itu kan, yang tersinggung apa eksistensinya dong. Gitu. Nah, jadi bukan dia mendidik anaknya karena Allah, tapi karena eksistensinya tersinggung, gitu. Eksistensi yang tercederai. Nah, kebanyakan orang tua zaman sekarang dorongannya mendidik anak itu adalah dorongan eksistensinya pribadi, memaksakan cita-cita. Udah egois duluan gitu, merasa dia diserang gitu ya.
memaksakan cita-cita juga kan, kamu harus jadi ini gitu, pokoknya nanti kamu harus sekolah sini gitu. Jadi bukan anak diajak diskusi untuk menciptakan masa depan dia, tapi orang tua banyak yang sudah punya impian sendiri buat duluan. Anaknya masing-masing ya. Yang lebih parah lagi itu, orang tuanya gagal jadi itu, dipaksa anak jadi itu. Ini kan kritikan yang sering terjadi di apa? Nanti kalau nggak berhasil disalahin anaknya. Program Hafiz kan itu juga gitu ya. Iya. Orang tuanya yang gagal jadi hafiz Quran, dipaksa anaknya jadi hafiz Quran gitu. Ya ini kan sebenarnya tuduhan yang berlebihan juga gitu ya. Nah, menjadi hafiz Quran itu tetap adalah sesuatu dicontohkan apa? Sesuatu yang diutamakan di dalam Islam. Gitu. Jadi bukan karena orang tua gagal lalu anak disuruh gitu, enggak gitu. Orang tua ingin yang terbaik. Ini kan juga sebenarnya menuduh orang tua memaksa anak menjadi hafiz Quran karena orang tuanya gagal, ini sebenarnya tuduhan yang berorientasi kepada eksistensi. Gitu. Padahal orang tua ini sedang berorientasi kepada penghambaan. Pengen anaknya dekat dengan Allah, menjadi Al-Quran berjalan, ya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Itu sebenarnya gitu. Cuman dilihat oleh orang kebanyakan, ini mah orang tuanya gagal jadi hafiz, paksain anaknya gitu kan. Aku nggak mau Susan jadi ya, gitu, Susan gitu ya, kan. Susan. Nah, justru orang-orang seperti ini yang sebenarnya terbalik-balik menempatkan kasih sayang, eksistensi dan penghambaan. Dia campur adukkan gitu. Nah, padahal itu sudah benar sebenarnya, seorang ayah, seorang ibu ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Dia berusaha di sana. Nah, tinggal bagaimana cara menyampaikan ke anak. Diskusi yang membuka pikiran ya, kita anak. tadi kan bagaimana Nabi Ibrahim yang beliau itu sadar beliau adalah nabi, yang beliau itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Ketika hubungan sama anaknya, dia tanya, "Nak, pendapatmu gimana?" Jadi bukan petantang petenteng. Jadi tidak mau memaksakan, tapi dia istilahnya mencoba membuka pikiran anaknya. Dan dia berdiskusi, dia juga ingin tahu mendalami sebenarnya ketakuan anaknya sampai mana gitu ya. Jadi nggak petantang petenteng, aku nih nabi, kok nurut sama aku enggak gitu. Sementara kita cuma orang tua biasa, udah petantang petenteng, aku nih bapakmu, kok ikut apa kataku gitu. Aku bilang kamu masih kampus ini. Pokoknya kau harus kuliah kedokteran. Masya Allah. Ya banyak sekali yang jadi kayak gitu ya gitu ya. Ya itulah. Jadi kalau emang